Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alfian dari Satya Rizky Maulana, dan saya adalah mahasiswa ilmu politik dari FISIP UNJ Universitas Muhammadiyah Jakarta. Ya, oke. Jadi pada kesempatan kali video ini saya akan menjelaskan tentang apa ya, pengesahan dan penetapan peraturan perundang-undangan gitu. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan berusaha mengupas, tapi lebih mengupas pasal-pasal dari putusan presiden gitu ya. Jadi langsung saja akan saya bahas. Oke, jadi pada bab 2 itu pengesahan dan pengundangan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi bagian ke satu itu tentang pengesahan dan pengundangan undang-undang. Nah, di pasal 2, rancangan undang-undang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, disampaikan oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang. Ya, jadi ketika sudah DPR dan Presiden menyepakati itu soal itu tentang tentang rancangan undang-undang yang telah disetujui, maka itu menjadi undang-undang tetap gitu, dan resmi menjadi undang-undang. Kemudian selanjutnya, penyampaian rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 hari sejak tanggal persetujuan bersama. Ya, jadi gini, dilakukan dalam jangka waktu 7 hari dalam penyampaian RUU ini, dan nantinya setelah masuk bukan langsung ya, tapi setelah terhitung setelah tanggal persetujuannya bersama itu kapan, nah itu 7 hari kemudiannya resmi menjadi undang-undang tetap. Nah, kemudian pasal ketiga itu Menteri Sekretaris Negara melakukan penyiapan naskah rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 kemudian disahkan oleh Presiden. Nah, itu pasal 3. Pasal 4, naskah rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 disahkan oleh Presiden untuk menjadi undang-undang dengan bumbu tanda tangannya. Jadi itu seperti pembahasan Mas di video sebelumnya, bahwa naskah akademik itu merupakan sebuah komponen penting ketika ingin mengesahkan rancangan undang-undang atau rancangan peraturan pemerintah itu ya. Itu penting karena di sini adalah seperti saya akan coba jelaskan kembali sedikit gitu, bahwa naskah akademik ini itu dibuat karena berasal dari kajian yang dalam dan tidak terburu-buru, sehingga hasilnya bisa matang. Memang begitu dalam proses pembuatannya. Jadi sangat penting. Jadi sangat penting gitu untuk membuat RUU gitu. RUU menjadi undang-undang. Nah, kemudian tadi itu harus menjadi ketika membuahkan tanda tangan, terus sudah harus menjadi, kemudian penandatanganan oleh Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan di dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak rancangan undang-undang tersebut disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, jadi gini, terhitung 7 hari setelah disetujui, namun penandatangannya itu harus berlaku maksimal 30 hari. Berlaku 30 hari setelah setujunya itu gitu. Kemudian tidak hanya jadi sungguh proses yang benar-benar panjang gitu ya, tidak semudah yang banyak dibayangkan, bahwa penetapan undang-undang itu hanya keputusan misalkan dari menteri atau presiden ingin buat aturan ini ya langsung ditulis, langsung disahkan gitu. Ternyata tidak, prosesnya itu panjang. Dan kemudian naskah undang-undang yang telah disahkan oleh Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibubuhi nomor dan tahun oleh Menteri Sekretaris Negara, dan selanjutnya disampaikan kepada Menteri untuk untuk diundangkan. Ya, gitu. Nah, setelah pasal 5 gitu, dan dalam hal rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 tidak ditangani oleh Presiden dalam jangka waktu sebagaimana maksud dalam pasal 4 ayatnya, maka rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Nah, gitu. Jadi kalimat
Pengesahan bagi rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berbunyi, undang-undang ini dinyatakan sah berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kalimat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus dibubuhkan pada halaman terakhir undang-undang sebelum pengundangan naskah undang-undang ke dalam lembaran negara Republik Indonesia. Kemudian naskah undang-undang yang telah dibubuhi kalimat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dibubuhi nomor dan tahun oleh Menteri Sekretaris Negara dan selanjutnya disampaikan kepada Menteri untuk diundangkan. Ya, pasal 6 Menteri mengundangkan undang-undang dengan menempatkannya dalam lembaran negara Republik Indonesia. Kemudian penjelasan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditempatkan dalam tambahan lembaran negara Republik Indonesia. Kemudian Menteri membubuhi yang pertama lembaran negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan nomor dan tahun, dan tambahan lembaran negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dengan nomor pasal 2. Menteri menandatangani undangan undang-undang dengan membubuhkan tangan pada naskah undang-undang. Jadi naskah undang-undang yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan oleh Menteri kepada Menteri Sekretaris Negara untuk sempan sesuai peraturan undang-undangan yang berlaku. Nah, kemudian kita masuk bagian kedua nih. Penetapan dan penggunaan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden. Dan pasal 8, Presiden menetapkan perancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, rancangan peraturan pemerintah, dan rancangan peraturan presiden yang telah disusun berdasarkan ketentuan mengenai tata cara mempersiapkan rancangan undang-undang. Nah, ini rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, rancangan peraturan pemerintah, dan rancangan peraturan presiden. Kemudian penetapan rancangan peraturan perundang-undangan oleh presiden sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Yang pertama, Menteri Sekretaris Negara melakukan penyiapan naskah rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dan rancangan peraturan pemerintah, dan Sekretaris Kabinet melakukan penyiapan naskah rancangan peraturan presiden. Nah, naskah rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, rancangan peraturan pemerintah, dan perancangan peraturan presiden sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh presiden menjadi peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden dengan membubuhkan tanda tangan terhadap naskah peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh presiden sebagaimana dimaksudkan pada ayat 3. Nah, Menteri Sekretaris Negara membubuhkan nomor dan tahun pada naskah peraturan pemerintah pengganti undang-undang dan peraturan pemerintah, dan Sekretaris Kabinet membubuhkan nomor dan tahun pada naskah peraturan presiden kemudian disampaikan pada Menteri untuk diundangkan. Dan pasal 9, Menteri menggunakan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden dengan menempatkannya dalam lembaran negara Republik Indonesia. Penjelasan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditempatkan dalam tambahan lembaran negara Republik Indonesia. Menteri membubuhi lembaran negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan nomor dan tahun, dan tambahan lembaran negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dengan nomor 4. Pengundangan peraturan presiden dilakukan sepanjang mengenai pengesahan perjanjian antara Republik Indonesia dan negara lain atau badan internasional atau pernyataan keadaan bahaya. Pasal 10, Menteri menandatangani pengundangan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah peraturan perundang-undangan tersebut. Nah, jadi Menteri menyampaikan naskah peraturan perundang-undangan yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat kepada Menteri Sekretaris Negara untuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang dan peraturan pemerintah, dan Sekretaris Kabinet untuk peraturan presiden guna disimpan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian ketiga, penetapan dan pengundangan peraturan perundang-undangan lainnya. Nah, dalam lembaran negara Republik Indonesia, pasal 1, pimpinan lembaga yang menetapkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat 1 huruf undang-undang menetapkan peraturan perundang-undangan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi pasal 12, peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 yang menurut peraturan perundang-undangan harus diundangkan. Jadi pengundangannya itu dilakukan oleh menteri, dan pimpinan lembaga yang menetapkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 menyampaikan naskah peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dan telah diberi nomor dan tahun kepada menteri untuk diundangkan. Pasal 13,
Menteri menggunakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 1 dengan menempatkannya dalam lembaran negara Republik Indonesia. Penjelasan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditempatkan dalam tambahan lembaran negara Republik Indonesia. Kemudian Menteri membubuhi lembaran negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan nomor dan tahun dan tambahan lembaran negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dengan nomor pasal 14. Menteri menandatangani pengundangan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 1 dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah peraturan perundang-undangan tersebut. Nah, jadi naskah yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan oleh Menteri kepada Sekretariat Lembaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 2 untuk disimpan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi bagian keempat, penetapan dan pengundangan peraturan daerah pasal 15. Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan kepala daerah disampaikan oleh pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Rakyat Daerah atau DPRD kepada kepala daerah untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Kemudian rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan oleh pimpinan DPRD dalam jangka waktu paling lambat 7 hari atau itu sejak tanggal persetujuan bersama. Jadi sama intinya dengan pusat tadi. Dan pasal 16, sekretaris daerah melakukan penyiapan naskah rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 guna menetapkan oleh kepala daerah. Pasal 17, naskah rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ditetapkan oleh kepala daerah dengan membubuhkan tanda tangan penandatanganan oleh kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dalam jangka waktu paling lambat, yaitu 30 hari. Terhitung sejak rancangan peraturan daerah tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan kepala daerah. Di naskah peraturan daerah yang telah ditandatangani oleh kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibubuhi nomor dan tahun di sekretaris daerah dan diundangkan oleh sekretaris daerah. Nah, pasal 18 dalam hal rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 1 tidak ditandatangani oleh kepala daerah dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 2. Rancangan peraturan daerah tersebut sah menjadi peraturan daerah dan wajib diundangkan. Kemudian kalimat pengesahan bagi rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berbunyi, perda ini dinyatakan sah. Kalimat pengesahan bagaimana dimaksud pada ayat 2 harus dibubuhkan pada halaman terakhir peraturan daerah sebelum mengundangkan naskah peraturan daerah ke dalam barang daerah gitu. Naskah peraturan daerah telah dibubuhi kalimat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dibubuhi nomor dan tahun sekretariat daerah yang diundangkan oleh Sekda. Pasal 19 Sekda mengundangan peraturan daerah dengan menempatkannya dalam lembaran daerah gitu. Lembaran daerah ya. Jadi penjelasan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat tambahan lembaran daerah ditempatkan dalam sekretaris daerah membubuhi lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan nomor dan tahun dan tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dengan nomor. Pasal 20 sekretaris daerah menandatangani menggunakan peraturan daerah dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah peraturan daerah tersebut. Naskah peraturan daerah yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan disimpan oleh sekretaris daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian kelima, penetapan dan pengundangan peraturan kepala daerah dan peraturan di bawah kepala daerah. Pasal 21, kepala daerah menetapkan rancangan peraturan kepala daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian Sekda melakukan penyiapan naskah Sekda. Kemudian rancangan peraturan kepala daerah sebagaimana maksud pada ayat 1 guna penetapan oleh kepala daerah. Naskah rancangan peraturan kepala daerah ditetapkan oleh kepala daerah dengan membutuhkan tanda tangan. Naskah peraturan kepala daerah telah ditetapkan sebagaimana maksud pada ayat 3 dibubuhi nomor dan tahun sekretariat daerah dan diundangkan oleh sekretaris daerah ya. Jadi daerah dan menggunakan peraturan kepala daerah dengan menempatkannya dalam berita daerah. Kemudian penjelasan peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditempatkan dalam tambahan berita daerah. Sekretaris daerah membubuhi
berita daerah sebagaimana dimaksud pada ayat dan asal 1 dengan nomor dan tahun dan tambah berita daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dengan nomor pasal 23. Sekretaris daerah menandatangani pengundangan perutaran kepala daerah dengan membuka tanda tangan pada naskah peraturan kepala daerah tersebut. Jadi secara garis besar intinya adalah bahwa maupun di tingkat pusat ataupun di tingkat daerah startnya sama. Kalau misalkan ya DPR dengan presiden, ya DPRD dengan kepala daerahnya gitu. Dan sekian dari saya, kurang mohon maaf, lebihnya semoga bermanfaat. Bila bisa bilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.